Berjumpa kembali di channel kami, Pemerhati Perkembangan Anak. Topik kita kali ini adalah ajaibnya anak bisa bicara. Sebagian besar dari kita menganggap anak bicara itu anak yang wajar. Just take it for granted. Tetapi kalau kita coba renungkan dan kita pelajari, sungguh luar biasa karunia ilahi ini. Karena ini kemampuan bicara, berkomunikasi dengan bahasa adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia, makhluk lain tidak. Menurut Chomsky, setiap anak lahir, dia dibekali dengan apa yang namanya LED, Language Acquisition Device, yaitu piranti pemerolehan bahasa. Ya, katakanlah seperti kotak hitam yang ada di otak sebelah kiri, yang fungsinya untuk pemrograman bahasa. Jadi anak lahir, setiap anak lahir di dunia ini, dia akan mampu menerima, mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang dewasa di sekitarnya atau bahasa ibu. Tentu saja tergantung di mana dia akan dilahirkan dan dibesarkan. Misalnya anak lahir di Jakarta, tentu dia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Kemudian anak yang lahir di San Francisco, Amerika Serikat, dia akan menerima, akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-harinya, sebagai bahasa ibunya. Kids lovers yang berbahagia, tentu ketika anak lahir tidak tiba-tiba kan dia bisa bicara. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, ketika anak lahir dan beberapa hari kemudian atau bulan pertama sampai sebelum bulan kedua, dia menangis saja. Karena memang tangisan adalah alatnya untuk menyampaikan pesan apa yang ada di perasaan atau pikirannya. Ketika anak atau bayi merasa haus atau lapar, maka dia menangis. Dan ketika ada bagian tubuhnya yang dirasakan sakit, dia menangis. Ketika anak berusia 2 bulan, dia bisa apa yang diistilahkan dengan mendekut. Ya, jarang ya kita dengar istilah ini, mendekut atau cooing, yaitu membunyikan bunyi vokal A, E, O, dan kadang-kadang ditambahkan H, konsonan H di akhir. Jadi oh. Nah, ketika anak berusia 4-6 bulan, maka dia bisa mengoceh atau babbling, yaitu mengeluarkan bunyi konsonan vokal kemudian diduplikasi. Mama, papa, dada, tata. Tentu tadi selain kita memiliki atau anak memiliki yang namanya LED tadi di otaknya, tak kalah pentingnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi kita sebagai orang dewasa tentunya harus selalu berkomunikasi dengan anak, walaupun anak belum bisa bicara. Karena pada saat kita bicara, ya, anak akan merekam kosakata, ya, mimik kita, gerakan kita. Oleh karena itu, ketika anak berusia sekitar 6 sampai 12 bulan, 1 tahun, anak sudah bisa mengeluarkan kata, tetapi tentu awalnya belum sempurna. Misalnya num untuk minum. Nah, ketika anak berusia sekitar
18 bulan sampai 2 tahun, maka anak akan bisa merangkai 2 sampai 4 kata menjadi kalimat. Dan kosakata yang dia miliki ada sekitar 25 sampai 50 kata. Seiring perjalanan umur, maka kosakata pun bertambah. Ketika usia 3 tahun, si anak rata-rata sudah memiliki 1000 kata. Tahun kelima, ribuan. Ya, tentu saja seiring dengan meningkatnya kosakata itu selaras dengan meningkatnya perkembangan kognitifnya dia. Kalau menurut PSC kan ada 4 tahapan itu, yaitu sensory motor, pre-operational, kemudian concrete operational, dan formal operational. Jadi di bawah 11 tahun, kosakata yang dikeluarkan anak atau kalimat yang dikeluarkan anak ya masih sederhana lah ya, konkret, bersifat konkret. Tetapi ketika umur 11 atau 12 tahun dan selebihnya, maka si anak sudah mulai bisa membuat abstraksi, kemudian menyimpulkan, kemudian mengasumsikan. Nah, ketiga hal ini kalau di dalam istilah pendidikan HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi intelektual dia bertambah ya. Jadi dia sudah memiliki itu tadi, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kid lovers yang berbahagia, tentunya kita harus bersyukur atas rahmat ilahi tadi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu pada saat anak masih dalam perkembangan pemerolehan bahasa, golden age mereka kan usia 0 sampai 5 tahun. Yaitu kita memberikan masukan kebahasaan yang baik dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik pula. Sehingga suatu saat, pada saat dia sudah masuk usia sekolah atau kemudian nanti saat menginjak remaja, dewasa, dia diharapkan akan menjadi komunikan, menjadi bagian dari kalau bercakap-cakap atau misalnya dari monolog menjadi komunikan, menjadi penyampai bahasa, bisa berbahasa dengan baik dan santun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.